Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu Uni. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah sehat. Bu Uni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Lina. Bu Lina sudah menyiapkan RPP. Tadi saya sudah melihat, sudah lengkap. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu nih Bu Lina. Kira-kira nanti dalam pembelajarannya Bu Lina itu KD atau indikator apa yang akan Bu Lina sajikan? Untuk pertemuan kali ini kebetulan saya mengajar di kelas 9A karena masih pakai kurikulum 13, berarti masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai bulan ini anak-anak kelas 9A itu sampai materi memahami fungsi sosial, struktur teks serta unsur kebahasaan tentang memberi dan meminta informasi terkait tindakan yang sedang terjadi di waktu sekarang. Itu present continuous tense Ya. Terus selanjutnya metode apa yang akan Bu Lina gunakan dalam pembelajaran di KD tersebut Bu? Kemudian alasannya Bu Lina memilih metode itu apa? Metode pembelajaran biasanya yang sudah saya lakukan dan kebetulan di sini di RPP juga sama, yaitu menggunakan inquiry learning. Itu tentang apa ya, yang siswa menyimpulkan. Jadi karena ini memang berhubungan dengan pola tensis, biasanya anak itu sulit untuk menghafal. Jadi biasanya nanti diberikan contoh, kemudian contoh-contoh kalimat, kemudian mencari persamaannya, dan anak nanti bisa menyimpulkan pola present continuous tense itu polanya seperti apa. Jadi metodenya menggunakan inquiry learning ya. Ya. Kemudian Bu, alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang nanti akan Bu Lina siapkan? Kalau alat dan bahan mungkin modul ya pasti ya, buku paket itu jelas. Terus selain itu juga untuk pertemuan kali ini nanti saya siapkan berupa kartu kata ya, nanti beberapa kartu kata. Nanti dari kartu kata tersebut anak diminta untuk menyusun menjadi kalimat yang sesuai dengan pola dari present continuous tense tersebut. Ya, berarti memang sudah dipersiapkan sebegitunya ya Bu ya. Kemudian Bu, tolong nanti saya ingin diceritai ya, bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti di kelas? Dari awal? Iya. Kalau dari awal berarti ya greeting menyapa ya, salam, menyapa, lalu menyampaikan tujuan pembelajarannya. Di akhir pembelajaran nanti siswa bisa memahami dan menggunakan present continuous tense. Kemudian setelah itu nanti saya berikan seperti yang tadi sudah saya bilang ya, nanti anak saya berikan beberapa contoh. Selain contoh dari saya, juga anak bisa melihat contoh-contoh kalimat yang di buku paket itu kan banyak ya. Nanti bisa diberi garis bawah ya, mana kata-kata yang sama, lalu nanti disuruh menulis apa persamaannya. Dari persamaan-persamaan itu nanti anak mulai bisa menyimpulkan secara umum terlebih dahulu, apa itu present continuous tense. Setelah itu nanti saya jelaskan penggunaan present continuous tense untuk apa, terus waktunya apa saja yang bisa menggunakan tense itu. Setelah itu nanti dibuat kelompok, satu kelompok bisa 5 sampai 6 anak diskusi nggih. Setelah nanti saya baru memberikan kartu kata tersebut. Setiap anak dikasih satu bendel itu nanti berisi 3 kalimat acak. Nanti anak suruh menyusun sesuai dengan polanya. Setelah itu nanti anak tetap dengan bimbingan saya membuat kalimat. Setelah itu kalau sudah selesai disuruh menulis di papan tulis, nanti kelompok lain menilai benar atau tidaknya, diskusi di situ. Setelah itu nanti setelah kembali lagi ke polanya betul atau tidak, biar anak semakin yakin dan semakin paham tentang penggunaan pola present continuous tense. Kalau sudah, nanti anak disuruh belajar mandiri, mengerjakan soal-soal mandiri yang ada di modul begitu. Modul ajar ya. Kemudian juga ada penutupnya ya. Oh iya, setelah selesai nanti ada evaluasi sedikit ya tentang pemahaman anak-anak.
menanyakan pemahaman dan apa ada pertanyaan atau tidak. Kalau sudah nanti juga menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, baru penutup begitu. Ini sudah sangat runtut sekali kelihatannya ya Bu. Kemudian kira-kira persiapan tertulis apa yang Bu Lina buat untuk pembelajaran nantinya? Persiapan tertulis ya berupa RPP sudah jelas. Selain RPP juga saya menyiapkan modul ajar ya. Kenapa saya menggunakan modul ajar? Karena memang di buku paket itu latihannya sangat kurang gitu ya. Jadi minim begitu. Jadi memang harus dipersiapkan beberapa latihan soal tambahan yang biasanya itu ada di modul ajar. Oh ya, lanjut ya Bu Lina. Kemudian materi yang sekiranya nanti dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Lina, itu kira-kira materi tentang apa ya? Kalau berdasarkan yang sudah-sudah ya Bu ya, pengalaman saya itu biasanya nanti kesulitannya itu terletak pada penggunaan to be yang tepat gitu, karena biasanya nanti anak akan cenderung terbalik antara pasangan subjek dengan penggunaan to be-nya yang mana. Selain itu juga nanti biasanya kalau sudah mulai ke tingkatan selanjutnya kayak merubah kalimat positif ke negatif ke interrogatif, nanti cenderung tertukar. Biasanya kesulitannya di situ. Kalau masih kalimat positif itu paling baru pemilihan to be-nya yang masih sangat tertukar. Belum semua anak itu paham subjeknya saja, itu belum semua anak paham. Subjek jamak, subjek tunggal itu belum semua anak paham begitu. Kemudian Bu, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang nantinya akan disampaikan Bu Lina, kemudian harapannya Bu Lina itu apa? Kompetensi yang dimiliki setelah di akhir pembelajaran yaitu anak mampu untuk memahami pola dari present continuous tense tersebut, terus mampu membuat kalimat menggunakan pola tersebut, mampu berbicara ya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pola tersebut. Harapannya ya semoga ketika anak-anak sudah paham, tidak lagi yang biasanya cenderung anak lakukan itu semuanya itu berfokus bermodal kamus. Kadang anak-anak seperti itu ya, kata sedang dicari di kamus, nanti kata kerja dicari di kamus, padahal semua itu tidak perlu dicari di kamus kalau sudah paham polanya. Nah, dengan pembelajaran seperti itu diharapkan ketika anak berbicara saya sedang makan, saya sedang duduk, tidak lagi mencari satu persatu kata di kamus, tapi sudah langsung kalau mau berbicara sedang itu cukup menambahkan to be dan kata kerjanya ditambahin, selesai. Harapan saya begitu. Anak paham ya. Kemudian ini Bu, apa yang nantinya perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran Bu Lina nanti? Kalau perhatian khusus mungkin untuk anak-anak yang cenderung lamban lah ya, kurang karena mereka tuh cenderung lamban dalam menerima materi, jadi memang perlu perhatian khusus. Perhatian khusus di sini mungkin saya berikan ketika nanti kerja kelompok, saya masukkan ke kelompok-kelompok yang memang bisa mendukung, ada yang pandai ya, sehingga nanti bisa mendorong anak bisa belajar antar teman ya begitu. Di samping itu juga nanti ketika berdiskusi saya juga lebih memberi pendampingan, jadi anak merasa lebih termotivasi untuk belajar begitu. Ya, selanjutnya kan itu bagi anak-anak yang kurang ya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang cepat memahami Bu? Kalau untuk anak yang cepat memahami ya cukup dilematis memang ya. Kalau di kelas itu kadang ada anak yang pandai, ada yang cepat ya dalam berpikir, ada yang lamban. Kalau yang lamban biasanya lebih tadi ya seperti saya bilang pendampingannya lebih. Kalau anak-anak yang cenderung lebih pandai biasanya nanti saya berikan mungkin latihan-latihan soal yang lebih, yang ketika saya kasih modul sudah selesai, anak-anak yang lain belum, nanti saya kasih referensi modul-modul lain, bisa dari
perpus banyak ya sekarang, dari perpus banyak soal, mungkin dari internet juga bisa Iya, betul. menjadi sumber untuk apa ya, memberi referensi anak-anak yang belajarnya cepat gitu. Jadi anak tetap tidak kurang lah intinya, karena mereka kan memang haus ya, haus akan informasi, haus belajar begitu ya, semangat untuk belajar. Ketika selesai ya selesai Bu dan sebagainya. Nah, tetap kita harus punya stok stok apa ya, stok soal, stok materi yang cukup untuk mereka gitu. Dari sekian lama kita ngobrol ya Bu, ini membuat saya semakin penasaran bagaimana nanti pembelajarannya Pulina di kelas, actionnya bersama dengan anak-anak itu bagaimana. Nanti boleh ya saya izin untuk masuk kelas ya Bu ya. Monggo silahkan, nanti bisa ikut biar tahu juga apa ya, anak-anak yang ya lika-liku anak-anak yang karakteristiknya ya, ada yang spesial, ada yang Ya, luar biasa bermacam-macam lah ya Bu ya. Iya, harus maklum lah nanti Iya. gitu. Ya, insya Allah nanti saya akan masuk. Mungkin ini dicukupkan dulu ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.